Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman dimanapun berada, semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan halo. Ini Mbak Eka di sini menemani teman-teman semua ya. Nah, dan selamat menikmati konten-konten yang akan Mbak Eka tayangkan, baik dalam bentuk video ataupun podcast. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, hari ini Mbak Eka akan membahas seputar logika-logika di dalam kehidupan yang ternyata cukup masuk akal teman-teman. Baik, semoga nanti apa yang kita sharingkan bersama, apa yang Mbak Eka bagi ke teman-teman bisa diambil sedikit hal positif ya. Siapa tahu ada loh hal positifnya. Nah, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita tanamkan di dalam mindset kita teman-teman. Kemudian seperti biasa, sebelum kita mulai teman-teman, silahkan cari posisi yang paling nyaman. Boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman bisa memastikan ketika teman-teman menyimak podcast ini, kita semua dalam kondisi tenang dan rileks, sehingga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh otak. Kemudian apabila nanti podcast ini bermanfaat, teman-teman silahkan aja share ke semua media sosial yang teman-teman gunakan. Agar apa? Agar kita semakin membentuk lingkungan-lingkungan psikologis, lingkungan kehidupan yang positif. Seperti yang teman-teman tahu, apabila kita berada di lingkungan yang positif, maka kita akan memiliki harapan hidup yang lebih baik dan lebih positif teman-teman. Baik, yuk kita simak nomor 1. Nah, berdamailah dengan masa lalu kita, maka masa lalu kita tidak akan menghancurkan kehidupan kita di masa depan. Logika yang pertama begitu teman-teman. Kalau Mbak Eka secara personal sangat sepakat dengan logika berpikir ini ya. Karena apa teman-teman? Terkadang hal-hal yang menghambat kita untuk hidup di masa sekarang atau masa depan itu karena banyak hal di masa lalu yang belum kita bereskan atau belum kita selesaikan. Jadi kita akan selalu ditakuti dan dibayang-bayangi oleh sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Karena apa? Kehidupan di masa lalu belum tentu terjadi di saat ini. Namun ketika kita tarik terus tuh energi negatif dari masa lalu ke dalam diri kita ya Mbak Eka gak heran kalau di dalam kehidupan kita ya kita akan terus menemukan masalah demi masalah yang mengganjal pikiran-pikiran kita. Meskipun kita selalu punya opsi, kita selalu punya pilihan ketika menghadapi masalah, kita pilih menerima dengan baik-baik atau malah kita pilih menghindar gitu teman-teman. Berikutnya kita menuju ke logika berpikir yang kedua teman-teman. Apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita tentu itu bukan urusan kita. Kenapa begitu? Nah ini mereka juga sepakat nih. Orang lain mikir apa tentang kita yaitu haknya dia. Karena apa? Karena kita tidak pernah bisa mengatur ya orang lain mau ngomong apa tentang kita, mau mikir apa tentang kita gak bisa teman-teman. Yang bisa kita lakukan hanya mempersiapkan mindset kita, mempersiapkan pola pikir kita untuk oh ya udah itu haknya dia. Dia mau mikir apa tentang aku ya itu urusannya dia. Nah sekarang tinggal kitanya, kita emang seperti yang dia pikirkan atau enggak, dalam artian positif atau negatif gitu teman-teman. Lanjut kita menuju ke logika hidup yang nomor 3. Di sini dikatakan bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Maka sesekali berilah diri kita waktu lebih untuk berpikir dan merenung. Gimana teman-teman sepakat gak? Kalau Mbak Eka sih sepakat ya. Karena apa? Mbak Eka pernah melalui berbagai hal yang sulit dan Mbak Eka yakin semua orang pasti pernah melalui hal sulit di dalam hidupnya. Nah, Mbak Eka juga belajar dari orang-orang yang Mbak Eka anggap wah hidupnya dia berat banget ya. Tapi kok mereka bisa survive? Kenapa bisa keluar dari masalah yang membelenggu dirinya? Mbak Eka yakin setiap dari kita terutama di usia-usia seperti Mbak Eka gini ya, banyak banget masalah yang baru muncul teman-teman. Nah, maka pandai-pandailah kita untuk memilih lingkungan hidup, memilih lingkungan pertemanan supaya kita bisa mengambil hal positif dan meniru apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Mbak Eka biasa menyebutnya dengan ikuti jejak orang sukses. Maka menyendiri untuk sementara waktu, bermeditasi atau membaca buku, melakukan hobi, yaitu sangat penting teman-teman. Karena apa? Artinya Mbak Eka sedang memberi kesempatan kepada diri Mbak Eka sendiri untuk melakukan healing, untuk menyembuhkan berbagai luka-luka yang datang kepada diri Mbak Eka. Nah teman-teman silahkan lakukan hobi kalian masing-masing.
Logika hidup di nomor 4. Nah, ini seru nih teman-teman. Ingat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menjanjikan kebahagiaan kepada kita kecuali diri kita sendiri yang menghendaki kita merasakan perasaan bahagia. Di nomor 4, mereka juga sangat sepakat. Karena apa? Membahagiakan diri sendiri itu ya tugas kita. Karena dimanapun kita berada, situasi apapun yang datang ke kita, kalau kita gak pernah bisa ngerasa bahagia atau ngerasa ada hal positif, meskipun kecil yang bisa kita ambil, ya setiap hari hidup kita cuma menggerutu, capek gak jelas ya, ngomel-ngomel, akhirnya marah-marah gitu teman-teman. Namun pada saat mereka bisa ngeliat ada hal baik meskipun di situasi yang sangat pelik, ya akhirnya mereka bisa lebih nyaman menjalani hidup. Logika hidup yang kelima teman-teman, tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita nggak tahu apa yang telah mereka lalui atau apa yang akan mereka lalui. Kalau ini sih terus terang mereka oke banget, sepakat sama ini. Karena apa? Lagi-lagi di pengalaman hidup ya. Mereka banyak ngelihat teman-teman seumuran Mbak Eka yang ya dari kecil dia cukup banyak melalui hari-hari yang gak mudah, hidup yang gak gampang ya. Tapi ternyata sekarang setelah dewasa dia bisa melakukan atau menjalankan hidup dengan baik, dengan tentram, dengan tenang ya. Tapi gak jarang bagi Mbak Eka sendiri yang Mbak Eka juga ngerasa belum terlalu banyak pengalaman ya ketika Mbak Eka kecil dulu ya. Akhirnya sampai detik ini pun Mbak Eka masih berusaha untuk mencari namanya makna diri, jati diri. Nah, dengan cara apa? Dengan cara belajar sembari mengedukasi diri sendiri dan orang-orang yang ingin belajar bersama Mbak Eka. Namun namanya di lapangan itu pasti ada aja orang yang kita lihat kok dia gak banyak effort ya di hidupnya, kok dia banyak melakukan kecurangan-kecurangan di hidupnya ya. Tapi kok dia bisa jadi orang yang berhasil, bisa hidup enak, bisa hidup nyaman. Ya teman-teman, kita gak pernah tahu ya namanya masa lalu dia, terutama kayak Mbak Eka percaya banget yang namanya konektivitas dengan leluhur. Siapa tahu leluhurnya dia dulu sudah melakukan banyak hal baik sehingga sekarang dia merasakan hal baik itu. Nah, tapi gak menutup kemungkinan ketika dia merasakan hal baik terus dia terlena, ya kita gak akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia seterusnya atau kehidupan anak cucunya, ya kita semua gak ada yang tahu. Nah, maka teman-teman, sekarang ya udah, kita gak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita syukuri, kita nikmati setiap perubahan kecil yang terjadi pada diri kita, gitu teman-teman. Logika hidup nomor 6. Nah, di sini ada, kita nggak perlu memikirkan banyak hal atau mencari-cari jawaban atas sesuatu yang terjadi pada kita. Karena tidak semua hal harus kita dapatkan jawabannya sekarang. Mungkin ya teman-teman, logika dari nomor 6 ini, dari poin ke-6 ini maksudnya adalah supaya kita nggak terlalu fokus pada satu hal secara mendalam ya. Karena ketika kita sangat fokus terhadap satu hal ya, itu nggak baik teman-teman. Karena kita jadi mengabaikan berbagai hal lain yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita mengabaikan berbagai hal lain di sekitar kita, bisa saja kita juga mengabaikan berbagai kesempatan positif yang datang ke hidup kita. Tapi percayalah teman-teman, apapun yang kita cari jawabannya sekarang dan gak ketemu, mereka yakin kok suatu saat pasti dia akan datang sendiri tanpa kita minta. Nah, kadang di saat jawaban itu datang, itu sudah dalam posisi kita siap, maka hidup kita pun akan tetap baik-baik aja. Ketimbang pada saat kita menunggu jawaban tapi kondisi kita gak siap dan kita tahu bahwa jawaban itu gak sesuai dengan kemauan kita, ya kita bisa jadi tidak baik-baik aja. Makanya percayalah bahwa segala sesuatu pasti akan menemukan jawabannya pada saat kita sudah siap. Terakhir di nomor 7, yang ini Mbak Eka super sepakat nih ya di nomor 7 ya. Jangan lupa tersenyum, karena bukan hanya kita di dunia ini yang punya masalah. Oke, betul banget teman-teman. Jangan lupa senyum. Oke teman-teman semua, podcast Kelas Psikologi pada kesempatan kali ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa juga kalau teman-teman menemukan hal positif atau hal baik, silahkan share di semua media sosial teman-teman ya. Nah, mereka juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah setia ngikutin podcast Mbak Eka ya, dari awal-awal dulu ya sampai sekarang. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, gak usah ragu, silahkan aja lihat ya, karena Mbak Eka share berbagai hal yang sifatnya memang agak random ya. Jadi apa yang lagi pengen Mbak Eka sharingkan pada hari itu ya Mbak Eka bikin. Nah, semoga
ada yang sesuai dengan harapan atau kondisi teman-teman. Jadi ada yang relate gitu ya, ada yang cocok dan bisa diambil hal positifnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Titip salam juga kepada orang-orang tercinta yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Jangan lupa ucapkan terima kasih kita kepada mereka karena mereka sudah menemani kita sampai detik ini, sampai hari ini. Oke teman-teman semua, sampai jumpa pada podcast-podcast yang lain dan sampai ketemu lagi. Dadah. Hari ini Jogja masih panas teman-teman. Bye.